Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Ariza Silva dari kelas 11 IPS 3 akan menjelaskan tentang perang melawan kolonialisme. 1. Perlawanan Goa. Kerajaan Goa merupakan salah satu kerajaan yang sangat terkenal di Nusantara. Pusat pemerintahannya berada di Sombaopu yang sekaligus menjadi pelabuhan kerajaan Goa. Goa anti terhadap monopoli perdagangan. Masyarakat Goa senantiasa berpengaruh pada prinsip hidup dengan kata-kata, "Tanahku terbuka bagi semua bangsa. Tuhan menciptakan tanah dan laut telah dibagikan untuk semua manusia, dan laut adalah milik kita bersama." Pelabuhan Sombaopu memiliki posisi yang strategis dalam jalur perdagangan internasional. VOC berusaha keras untuk mengendalikan Goa dan menguasai pelabuhan Sombaopu serta menerapkan monopoli perdagangan di sana. Pada tahun 1634, VOC melakukan blokade terhadap pelabuhan Sombaopu, tetapi gagal karena perahu-perahu Makassar yang ukurannya cukup kecil. VOC merusak dan menangkap kapal pribumi lainnya maupun kapal asing. Raja Goa, Sultan Hasanuddin, ingin menghentikan tindakan VOC yang anarkis dan provokatif itu. Seluruh kekuatan dipersiapkan. Beberapa benteng mulai dipersiapkan di sekitar pantai. Sementara itu, VOC juga mempersiapkan diri untuk mendudukkan Goa. Politik dari The et Impera mulai dilancarkan, seperti menjalin hubungan dengan Pangeran Bugis dan Bone bernama Arupalaka. Tanggal 7 Juli 1667 meletus Perang Goa. Tentara VOC dipimpin oleh Cornelis Janson Spelman, diperkuat oleh pengikut Arupalaka dan orang Ambon di bawah pimpinan Joker van Manipa. Namun VOC berhasil mendesak pasukan Hasanuddin. Hal ini menjadi kemenangan pihak VOC. Hasanuddin kemudian dipaksa menandatangani perjanjian Bogaya pada 18 November 1667. Isi perjanjian: 1. Goa harus mengakui hak monopoli VOC. 2. Semua orang barat kecuali Belanda meninggalkan wilayah Goa. 3. Goa harus membayar biaya perang. Pada 1668, Hasanuddin mencoba menggerakkan rakyat untuk melawan, namun dipadamkan lagi oleh VOC, dan akhirnya benteng pertahanan diambil alih oleh VOC diberi nama Benteng Rotterdam. 2. Perlawanan rakyat Riau. Salah satu perlawanan di Riau adalah perlawanan yang dilancarkan oleh kerajaan Siak Sri Indrapura. Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah tahun 1723 sampai 1744 memimpin rakyat melawan VOC. Setelah berhasil merebut Johor di pertahanan Pulau Binanta, pasukan Abdul Jalil mengirim pasukan di bawah komando Raja Lela Muda untuk menyerang Malaka. Raja Lela Muda selalu mengikut sertakan putranya. Sultan Abdul Jalil wafat, sebagai gantinya diangkat putranya yang bernama Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Syah tahun 1746 sampai 1760. Sebagai komando perangnya adalah Raja Indra Pahlawan. Sultan Siak bersama para panglima dan penasehat mengatur siasat baru bahwa VOC harus dilawan. Dengan tipu siasat daya ini dikenal dengan siasat hadiah Sultan. Siasat perang ini tidak terlepas dari jasa Raja Indra Pahlawan. Karena jasanya, Raja Indra Pahlawan diangkat menjadi Panglima Besar Kesultanan Siak. Gelarnya adalah Panglima Perang Raja Indra Pahlawan Datuk 50. 3. Orang Cina berontak. Sejak abad ke-5 hubungan dagang ke Jawa, bahkan tidak sedikit orang Cina yang menikah dengan penduduk Jawa. Orang Cina yang datang ke Jawa tidak semua punya modal, mereka golongan miskin, menjadi pengemis dan pencuri. VOC mengeluarkan ketentuan bahwa setiap orang Cina yang tinggal di Batavia harus memiliki surat izin bermukim yang disebut permis effivices. Apabila tidak punya surat izin akan dibuang ke Ceylon, Sri Lanka. Mereka diberi waktu 6 bulan untuk mendapatkan surat izin. Biaya resminya Rp2 per orang. Ketika tahun 1740 terjadi kebakaran di Batavia, VOC menafsirkan peristiwa itu sebagai gerakan orang Cina yang melakukan pemberontakan. VOC mulai beraksi dengan melakukan sweeping Cina, memasuki rumah orang Cina dan membunuh orang Cina ditemukan di setiap rumah. Orang Cina yang berhasil meloloskan diri di Jateng adalah Oi Panko, yang dikenal dengan Kepanjang di Jawa menjadi Kisah Panjang. Raja Pakabuana II juga ikut mendukung pemberontakan rakyat Cina. 4.
Perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Perlawanan VOC kembali terjadi di Jawa, dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Raden Mas Said adalah putra dari Raden Ria yang bergelar Adipati Arya Mangkunegara dengan Raden Ayu Wulan Putri dari Adipati Blitar. Karena merasa berpengalaman, Raden Mas Said mengajukan permohonan untuk mendapatkan kenaikan pangkat. Akibat permohonan ini, Mas Said mendapat cecaan dan hinaan. Mas Said merasa sakit hati dengan keluarga, kepatian, dan muncullah sifat perlawanan terhadap VOC. Perlawanan Mas Said cukup kuat karena mendapat dukungan dari masyarakat yang merupakan ancaman serius bagi eksistensi Pakubuwana II. Pangeran Mangkubumi ingin mencoba menakar seberapa jauh komitmen dan kejujuran Pakubuwana II. Mangkubumi adalah anak dari Pakubuwana II. Pangeran Mangkubumi berhasil memadamkan perlawanan Mas Said. Ternyata Pangku berhasil memadamkan perlawanan Mas Said. Pakubuwana II ingkar janji, kehilangan komitmen sebagai raja yang berpegang pada tradisi Sabda Padipta Ratu Datana Kena Wolawali. Perkataan raja tidak boleh diingkari. Hal ini yang sangat mengecewakan Mangkubumi. Penjabat VOC secara langsung telah mencampuri urusan kerajaan. Perlawanan Mangkubumi setelah tercapai perjanjian Ginanti pada tanggal 17 Februari tahun 1755. Isi pokoknya adalah Mataram dibagi menjadi dua wilayah. Bagian barat Yogyakarta diberikan kepada Mangkubumi dan bagian timur Surakarta diberikan kepada Mangkubuwana III. Dan perlawanan Mas Said berakhir setelah perjanjian Salatiga pada 17 Maret 1753.